Perkenalkan, saya Niwayaneka Premaginaswari dengan NIM 23095111091 dari kelas D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit pulorum pada ayam, yang dimana penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella pulorum. Penyakit pulorum yang disebabkan oleh bakteri Salmonella pulorum merupakan masalah kesehatan yang signifikan dalam peternakan ayam, terutama pada ayam muda dan ayam petelur. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 1899 dan dikenal dengan sebutan Bacillary White Diarrhea, dengan gejala klinis yang ditunjukkan oleh ayam yang terinfeksi seperti kotoran yang berwarna putih mirip kapur. Penyakit pulorum sering menyebabkan angka kematian yang tinggi pada anak ayam berusia 1-10 hari dengan tingkat kematian mencapai 40% hingga 85%. Hal ini mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar bagi peternak. Ayam yang berhasil bertahan hidup dari infeksi pulorum sering mengalami pertumbuhan yang terhambat dan penurunan produksi telur. Selain itu, penyakit bakterial ini menyebabkan kerugian yang signifikan di industri unggas, mengurangi produktivitas, meningkatkan biaya pengobatan, dan menurunkan kesejahteraan hewan. Adapun tujuan dari kita mempelajari penyakit pulorum ini, yang pertama, memahami sifat, penyebab, dan cara penyebaran Salmonella pulorum untuk meningkatkan kesadaran di kalangan peternak dan profesional kesehatan hewan. Yang kedua, mengedukasi peternak mengenai gejala klinis dan tanda-tanda awal infeksi sehingga memungkinkan deteksi dini. Yang ketiga, mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah biosecurity yang efektif untuk mencegah penyebaran penyakit. Yang keempat, mendorong peternak untuk mempraktikkan manajemen kesehatan yang lebih baik, terutama pemantauan berkala dan pengujian. Yang kelima, menyediakan informasi yang dapat mendukung penelitian lebih lanjut mengenai vaksinasi dan strategi pengendalian lainnya. Adapun beberapa bahasan utama dari video kali ini. Yang pertama, adanya permasalahan yang ada di daerah tempat tinggal, kemudian bakteri Salmonella pulorum, gejala klinis dan diagnosa, dan yang terakhir upaya pencegahan dan pengendalian. Kondisi ayam di daerah tempat tinggal atau lebih tepat di rumah saya setahun yang lalu cukup memprihatinkan, di mana ditemukan induk ayam yang mengeluarkan kotoran berwarna putih seperti kapur. Kemudian, anak-anak ayam yang masih berumur beberapa minggu banyak mengalami kematian. Ayam-ayam tersebut juga menunjukkan tanda-tanda sakit lainnya seperti bulu kusam, nafsu makan menurun, dan bahkan ada yang ditemukan. Gejala-gejala ini sangat mengindikasi adanya infeksi bakteri yang kemungkinan besar Salmonella pulorum yang merupakan penyebab utama penyakit pulorum. Kondisi ini sangat merugikan pemeliharaan ayam karena dapat menyebabkan kematian pada ayam, terutama anak ayam. Di sini saya juga membahas bagaimana karakteristik bakteri dari Salmonella pulorum, di mana bakteri Salmonella pulorum merupakan bakteri gram negatif keluarga bakteri Enterobacteriaceae yang berbentuk batang dan tidak bergerak. Bakteri ini tergolong fakultatif aerob dan tidak berspora, di mana umumnya ditemukan di saluran pencernaan unggas yang terinfeksi dan dapat menyebar melalui telur atau infeksi vertikal. Pada medium McConkey, koloni dari Salmonella pulorum ini akan tampak berwarna merah muda. Adapun sifat patogenik dari bakteri ini, di mana bakteri ini mampu menyebabkan infeksi sistemik dan septicemia, terutama pada anak ayam di bawah usia 2 minggu. Bakteri ini bertahan di dalam makrofag, sel imun yang berfungsi menyerang patogen, yang memungkinkan infeksi menyebar lebih luas pada tubuh ayam. Di mana bakteri ini sangat rentan pada ayam muda. Penyakit ini terutama menyerang pada ayam di bawah 2 minggu dengan resiko tinggi, menyebabkan infeksi sistemik yang seringkali fatal. Adapun gejala klinis yang ditimbulkan dari ayam yang terinfeksi penyakit pulorum ini. Yang pertama, diare putih berakhir. Yang kedua, kelemahan dan anoreksia atau kehilangan nafsu makan. Yang ketiga, tumbuh kembangnya terganggu. Yang keempat,
Bila kasus akut dapat menyebabkan septikemia atau bakteri yang dalam darah yang dapat menyebabkan kematian. Yang kelima, ayam akan terlihat mengantuk. Dan yang terakhir, bahkan yang akibat fatal yaitu kematian pada ayam sendiri. Adapun cara pendiagnosa dari penyakit pulorum ini di mana dilakukan dengan uji serologis, isolasi, dan identifikasi di laboratorium. Yang pertama ada uji darah cepat atau rapid whole blood test dengan mengambil sampel darah yang dicampur dengan lempeng kaca atau porselin berantigen pulorum, kemudian kita amati. Ada 3 kriteria penilaiannya, yaitu apabila negatif, maka campurannya akan tetap homogen dan tidak ada gumpalan. Apabila positif, akan terjadi gumpalan. Dan apabila dubious atau tidak positif atau tidak negatif, itu gumpalannya terlihat tidak spesifik dan cairannya tetap berwarna keruh. Yang kedua ada uji aglutinasi tabung atau standar tube agglutination test. Dan yang terakhir ada uji serum cepat atau rapid serum test. Nah, bagaimana sih cara penularan dari penyakit pulorum pada ayam? Penyakit pulorum itu dapat menular dengan 2 cara. Yang pertama, terjadinya kontak langsung dengan lingkungan terkontaminasi, di mana bakteri penyebab pulorum dapat bertahan di berbagai permukaan seperti tempat makanan dan peralatan. Ayam dapat tertular penyakit pulorum ini saat dia bersentuhan dengan media yang sudah terkontaminasi oleh bakteri Salmonella pulorum. Yang kedua, ada faktor dari keturunan, di mana penularannya dari induk ke anak. Induk ayam yang terinfeksi penyakit pulorum akan berpotensi menularkan penyakit ini pada anaknya, di mana anak ayam yang baru menetas bisa langsung terjangkit penyakit pulorum. Nah, adapun upaya pencegahan dan pengendalian dari penyakit pulorum ini, yang pertama, lakukan biosecurity ketat, yaitu dengan membatasi kontak dengan sumber infeksi eksternal. Yang kedua, menjaga kebersihan kandang dengan rutin membersihkan kandang dan peralatan peternakan. Yang ketiga ada karantina ayam sakit, yaitu dengan memisahkan ayam yang sakit dari ayam yang sehat. Kemudian yang keempat, vaksinasi. Lakukan vaksinasi pada ayam sesuai dengan anjuran dari dokter hewan. Dan yang terakhir, manajemen pakan dan air minum, di mana kita harus memberikan pakan dan air minum yang bersih dan berkualitas pada ayam. Adapun pengobatan penyakit pulorum pada ayam, apabila ayam sudah dipastikan terjangkit penyakit pulorum, pengobatan dapat dilakukan dengan penyuntikan antibiotik seperti kosilin, neoteramisin ke dada ayam, tetra atau meikomas yang diberikan lewat suntikan pada bagian sayap ayam. Antibiotik ini hanya efektif untuk mencegah kematian pada anak ayam, tetapi tidak untuk menghilangkan penyakitnya. Adapun kesimpulan dari pemaparan materi saya tadi, yaitu kotoran ayam yang berwarna putih seperti kapur merupakan gejala yang serius dan perlu segera ditangani. Melihat kotoran ayam peliharaanmu yang berwarna putih seperti kapur, sangat memungkinkan ayam tersebut terinfeksi bakteri Salmonella pulorum yang dapat menyebabkan penyakit pulorum. Penyakit pulorum sangat menular dan bisa menyebabkan kematian pada ayam, terutama anak ayam. Di mana gejala lain yang ditimbulkan seperti kelemahan, anoreksia atau kehilangan nafsu makan, tumbuh kembang terganggu, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting untuk segera melakukan tindakan pencegahan dan pengobatan jika memang ayam terinfeksi. Dengan melakukan pemeriksaan dan penanganan yang tepat, kita dapat mencegah penyebaran penyakit pulorum dan melindungi kesehatan ayam kita. Adapun referensi yang saya gunakan untuk mengidentifikasi penyakit pulorum pada ayam. Nah, sekian video pemaparan tentang penyakit pulorum akibat infeksi bakteri Salmonella pulorum dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye.